Dalam kitab-kitab sering kita menemukan definisi tijarah adalah taqlibul mal bil muawadhah li ajli ribh. Memutar harta dengan akad muawadhah untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Maka kata ulama, yang dimaksud tijarah itu harus memenuhi dua unsur. Kalau tidak terpenuhi dua unsur ini, maka tidak dikatakan tijarah. Apa unsur itu? Yang pertama, sesuatu dikatakan sebagai tijarah perdagangan. Unsur pertama adalah harus ada tindakan taklibul mal, memutar harta dengan cara muawadhah. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang punya harta dapat dari warisan, itu tidak bisa dikatakan tijarah. Kenapa? Dia tidak tamalluk bil muawadhah. Ini yang pertama. Harus ada yang namanya jual beli, transaksi muawadhah. Yang kedua, harus ada niat mendapatkan keuntungan. Jadi harus ada tindakan transaksi, harus ada niat. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak dikatakan tijarah. Saya kasih contoh, ada dua contoh. Satu, saya beli mobil. Kalau ketika saya beli mobil, saya niat beli mobil untuk saya pakai sendiri. Saya beli mobil umpama Innova, saya beli mobil umpama Alphard, mau saya pakai sendiri, maka ini tidak dikatakan tijarah. Meskipun setelah 1 tahun saya bosan, wah kok saya bosan mau ganti mobil, ternyata saya jual mobil saya dapat untung. Dulu saya belinya umpama mobil itu adalah 200 atau 300 juta, ketika saya jual kembali itu harganya menjadi 350 juta, saya untung. Maka ini tidak dikatakan tijarah dan tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dari awal niatnya beli mobil dipakai sendiri. Ini yang harus dipahami. Contoh kedua, saya punya uang, saya mau beli villa, saya mau beli rumah. Pertama ketika saya beli, saya niat saya mau pakai sendiri rumah saya mau pakai villanya. Ketika saya nanti bosen, kemudian saya bisa berlibur di villa itu. Tujuan utama dari membeli itu untuk dipakai. Maka yang namanya villa atau rumah yang saya beli tidak wajib zakat, meskipun umpama setelah 4 tahun saya bosan, atau setelah 4 tahun ada yang nawar, kok ada yang nawar luar biasa, maka bisa saya jual. Lah kalau umpama niat dari awal dipakai sendiri, maka tidak dikatakan tijarah. Karena apa? Syarat tijarah itu dua, ada niat, ada tindakan. Ini contoh pertama. Beli tanah juga sama. Saya beli tanah, mau saya garap, kok kemudian dapat 4 tahun ada yang nawar, maka saya tidak wajib zakat tijarah. Kenapa? Tujuan saya beli tanah untuk digarap, tidak ada niat untuk tijarah di awal. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, saya niat mau beli mobil, saya nemu di iklan ada mobil kok dijual murah. Contoh Innova itu biasanya 300, kok ada yang jual 200. Saya tertariknya bukan berarti saya butuh mobilnya, karena saya punya mobil. Saya beli mobil karena mikir ini mobilnya mumpung murah, nanti mau saya investasikan, mau saya jual ketika mahal. Berarti tujuan di awal saya membeli mobil untuk dijual kembali, untuk didagangkan. Maka mobil yang seperti ini termasuk tijarah, termasuk dia bagian dari objek wajib zakat. Meskipun selama belum terpakai, meskipun selama belum terjual, mobilnya dipakai. Jadi contoh saya sekarang kok ada mobil harga 200, kok tak beli? Wah ini enak, ini mumpung murah, nanti saya jual kembali dengan harga berapa? Harga 250 atau 300 tak lepas. Jadi pertama niatnya untuk dijual kembali. Kemudian kok gak laku-laku, selama 1 tahun gak laku-laku, tak pakai, saya pakai. Maka meskipun saya pakai untuk kepentingan pribadi, tapi kalau itu niatnya memang untuk didagangkan, untuk dijual, nunggu laku, maka termasuk objek tijarah. Jadi dua hal yang prakteknya bisa jadi sama, tapi konsekuensi hukumnya berbeda. Karena tijarah dikatakan tijarah, kata ulama harus memenuhi 2 unsur. Satu, unsur yang pertama adalah harus ada tindakan jual beli. Nomor 2, harus ada niat untuk mentaklif, untuk memutar harta dengan tujuan mendapat untung. Ini definisi harta perdagangan. Kemudian para jamaah, syarat zakat perdagangan
ada sekitar 5 atau 6 syarat zakat perdagangan. Yang pertama, diperoleh dengan transaksi pertukaran. Kedua, harus ada niat untuk tijarah, bukan untuk digunakan. Nomor 3, melewati 1 tahun. Nomor 4, mencapai nisab dan 1 tahun. Yang nomor 5 adalah tidak menjadi tunai yang tidak mencapai nisab di pertengahan tahun. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, syarat wajib zakat perdagangan yang pertama adalah harus diperoleh dengan transaksi pertukaran. At-tamalluk bi'aqdil mu'awadhah. Ini syarat pertama. Ini adalah syarat yang ada dalam madhab selain Hanafi. Kalau Hanafi yang penting dapat uang itu juga termasuk tijarah. Tapi kalau menurut madhab mayoritas mengatakan harus ada yang namanya transaksi pertukaran. Apa transaksi pertukaran? Bisa jual beli, menyewa ataupun mahar. Kalau barang itu tidak diperoleh lewat pertukaran, maka tidak wajib zakat. Contoh begini, saya dapat warisan, ada toko, orang tua punya toko wafat, saya dapat warisan berupa toko, maka ini saya tidak wajib zakat sampai saya kemudian memutar uang itu untuk tijarah, baru dihitung. Jadi kalau saya mendapatkannya itu lewat warisan, maka tidak termasuk tijarah. Kenapa? Karena syarat zakat perdagangan adalah at-tamalluk bil mu'awadhah. Saya mendapatkan barang dari jual beli, dari ijarah, baru kemudian saya putar. Ini yang kemudian pertama. Kemudian kalau orang mendapatkan warisan komoditas perdagangan dari orang tuanya, maka tidak ada kewajiban zakat. Ini berlaku sampai dia mentasarrufkannya untuk perdagangan selanjutnya. Jadi contoh begini, saya dapat warisan. Warisan ini kemudian ada yang berupa tanah, ada yang berupa kemudian barang dagangan. Maka saya tidak langsung wajib zakat, kecuali setelah itu saya putar, maka dihitung kembali. Dihitung kembali mulai kapan saya tasarrufkan harta itu untuk membeli sesuatu untuk saya dagangkan ulang. Itu baru kemudian wajib zakatnya tahun selanjutnya setelah saya mentasarrufkan. Ini syarat pertama. Syarat kedua sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah syaratnya yang kedua adalah harus ada niat berdagang, bukan untuk kinyah atau digunakan. Dalam fikih ada istilah al-kinyah. Al-kinyah itu adalah barang digunakan pribadi, bukan untuk diperdagangkan. Maka kalau kita lihat kayak tadi itu, saya beli mobil, saya beli rumah, kalau dipakai pribadi tidak wajib zakat. Saya punya laptop, kalau dipakai pribadi saya nggak wajib zakat. Tapi kalau kemudian diperjualbelikan, diniat untuk didagangkan, maka wajib dibayar zakat. Kemudian aset atau peralatan yang dibeli dengan niat diperdagangkan, kemudian niat untuk dibuat kinyah, maka tidak wajib dizakati menurut mayoritas ulama. Begini, saya beli mobil tujuannya pertama untuk dagang. Ini ada mobil murah tak beli supaya nanti tak jual kembali. Ada tanah murah tak beli tujuannya untuk tak jual kembali. Dapat pertengahan tahun saya berubah pikiran, kok gak enak ya kalau tak jual, mending tak pakai sendiri aja. Akhirnya saya pakai sendiri tapi niat bukan untuk dijual. Maka setelah itu haulnya terputus dan tidak wajib zakat. Saya punya tanahnya memang rencana untuk diinvestasikan. Dapat setengah tahun berpikir ulang, kok eman ya kalau diperjualbelikan, mending saya garap. Di pertengahan tahun diniati untuk digarap sendiri. Maka kasus yang seperti ini dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak sampai 1 tahun sudah terputus 1 tahunnya dengan niat dijadikan kinyah. Ini menurut mayoritas ulama tidak wajib dizakati perdagangan. Kemudian aset atau peralatan yang dibeli dengan 2 niat, yang pertama niat diperdagangkan, dengan niat digunakan, maka tidak wajib dizakati menurut mayoritas ulama. Contoh begini, saya punya beli mobil, ya niatnya 2, tak pakai, tapi kalau ada yang mau beli ya tak jual, maka kata ulama tidak wajib zakat. Jadi yang penting ada niat digunakan, tidak wajib zakat. Tapi kalau murni niat untuk dijual, maka wajib dizakati meskipun sebelum laku dipakai. Ini
Ini yang kemudian perlu dipahami bersama. Kemudian yang ketiga, syarat tentang zakat perdagangan harus mencapai 1 tahun. Kapan perhitungan 1 tahun? Perhitungan 1 tahun menurut ulama adalah dihitung saat pembelian barang yang akan diperdagangkan, dan ini mengikuti kalender Hijriah. Para jamaah yang saya muliakan, kita ngitung, saya sering mengatakan begini, zakat itu tidak identik Ramadan. Yang ada di Ramadan itu hanya zakat fitrah. Zakat uang itu ada haulnya, tergantung sampai mulai kapan dimulai dagangnya. Kata ulama, untuk zakat perdagangan mulai hitungan hijriahnya adalah ketika dia membeli barang. Contoh begini, tanggal 1 Muharram saya beli pakaian dengan tujuan untuk saya perdagangkan, tapi tidak langsung saya dagangkan. Saya nganggur sampai 1 Safar baru buka toko, tapi beli barangnya 1 Muharram. Maka kata ulama, dihitung 1 tahunnya itu apakah 1 Muharram atau 1 Safar? Jawabannya adalah dihitung ketika 1 Muharram. Jadi perhitungan tahun itu adalah ketika saya membeli barang, bukan ketika buka toko. Oke? Jadi kalau jenengan umpama tanggal 1 Muharram beli barang untuk didagangkan, tapi baru buka tokonya 1 Safar, meskipun buka tokonya 1 Safar, nanti hitungan tahunnya ikut yang 1 Muharram. Kenapa? Yang dihitung zakat perdagangan itu adalah ketika Anda membeli barang untuk diperdagangkan, bukan ketika mulai dagangan, tapi ketika membeli barang untuk didagangkan. Ini yang perlu dipahami. Jadi saya ulangi lagi, harus mengikuti kalender Hijriah dan dihitung mulai kapan Anda membeli barang, kulaan barang untuk diperjualbelikan. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, harus mencapai nisab. Nah, ini penting. Mencapai nisab, pendapat yang kuat, nisabnya zakat perdagangan itu ikut emas. Kemarin sudah pembahasan emas, saya sebutkan nisabnya emas itu sekitar 85 gram. Saya 7 Mei kemarin menghitung 1 gramnya itu 913.000. Berarti kalau kita kurskan sekarang, zakat perdagangan itu bisa mencapai nisab kalau mencapai 85 gram dikali 913.000 atau sekitar 77,6 juta. Jadi kalau jenengan dagang, usaha warung, usaha kelontong, apapun itu, kalau nilainya nanti mencapai 77,6 juta, maka sudah wajib dibayarkan zakat. Pertanyaannya, kapan ngitung nisab? Ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat, saya tidak akan menyebutkan rinci biar tidak ribet. Pendapat yang kuat yaitu pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Pendapat yang inilah yang kemudian dipakai. Apa itu? Nisab itu dihitung akhir tahun. Jadi awal tahun tidak usah dihitung. Jenengan dagang mulai kapan? 1 Muharram sudah mulai beli pakaian, 1 Muharram sudah mulai kulaan. Kemudian jenengan dagang. Setelah dagang tinggal tahun depan, dilihat 1 Muharram tahun depan sudah mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai nisab, ya tinggal hitung zakatnya. Jadi hitungnya nanti akhir tahun. Jadi umpama sekarang saya punya dagangan, saya total itu cuma 40 juta. 40 juta saya total. Ternyata tahun depan dengan labanya, dengan lain sebagainya mencapai 90 juta. Ya sudah, tahun depan wajib dizakati. Jadi ngitung nisab itu akhir tahun. Ini pendapat yang kemudian dijadikan acuan oleh beberapa ulama, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, ngitung nisab akhir tahun. Tidak usah dilihat awal, tidak usah lihat tengah, pokoknya akhir tahun mencapai nisab dihitung 2,5%. Itu kemudian nisab. Kemudian syarat terakhir adalah tidak menjadi tunai dan kurang dari nisab. Ini syarat dalam mazhab Syafi'i. Contoh begini para jamaah, saya dagangan itu dagangan musiman. Ini biasanya mungkin contohnya dagangan musiman. Contoh begini, saya dagangan musiman Ramadan.
Saya kulaan di bulan Rajab, saya nyetok barang banyak, kemudian saya stok. Kemungkinan besar Ramadan habis. Saya stok kemudian barang senilai 90 juta. Kemudian di bulan Ramadan saya jual. Ada uang yang kepakai untuk makan, ada uang yang kepakai untuk macam-macam. Kemudian di bulan Ramadan barangnya habis. Uangnya tinggal 40 juta. Maka ini tidak wajib zakat dan terputus haulnya. Artinya kalau umpama dia kulaan lagi di bulan Syawal, maka hitungan tahunnya bukan 1 Rajab, karena Ramadan sudah habis dan tidak nyampe nisab. Maka kemudian kalau saya kulaan lagi di bulan Syawal, perhitungan tahunnya dimulai 1 Syawal lagi. Ini syarat yang ada di mazhab Syafi'i.